Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat datang di mata kuliah simulasi mikro di minggu keempat. Jadi di minggu ini kita akan mencoba merevisi tugas minggu lalu, yaitu bagaimana sih membaca jurnal yang efektif. Sekali lagi, cara membaca jurnalnya harus disesuaikan dengan tujuan. Tujuan kita adalah mencari konsep firm performance, konsep kinerja perusahaan. Jelas? Nah, kita mulai dari ULS ini ya. Jadi di sini teman-teman bisa submit di ULS. Jadi tugas ini bertujuan untuk mencari tahu tentang konsep performance. Anda bisa bikin kelompok, bisa bikin jumlahnya bebas, nggak harus seperti kemarin ya. Nah, buka koleksi ini, kemudian identifikasi artikel mana saja membuat perilaku perusahaan. Kenapa saya yang kedua itu tentang perilaku perusahaan? Karena ada perilaku citizenship, perilaku konsumer, ada macam-macam perilaku. Jadi kita lihat unit analisisnya dulu. Yang diteliti itu tentang perilaku perusahaan. Kalau perilaku perusahaannya sudah oke, maka sebutkan dulu artikel mana saja yang muat perilaku perusahaan. Kemudian lihat ini bagaimana artikel tersebut menggunakan konsep firm performance atau kinerja perusahaan tadi. Lihat lagi di dalam artikel itu tentang firm performance saja. Baru di situ presentasi kelompok. Jelas? Misalnya gini, saya demonstrasikan bagaimana mencarinya. Oke. Anda bisa klik ini. Nah, Anda bisa lihat di sini ya. Saya mulai dari yang hasil diklik ini, ada strategic orientation and information technological turbulent contingency perspective. Jadi tahap 1 saya identifikasi. 1 ini itu tentang saya lihat dulu tentang apakah ini tentang, saya harus lihat dulu tentang unit analisa tentang firms, tujuannya ya. Di sini ada firm performance. Jadi di artikel itu membahas bagaimana perusahaan itu mencapai performanya dalam kondisi ada teknologi turbulent, strategi itu, tapi ada firm performanya. Jadi ini membahas tentang firm behavior ya. 1. Kita lihat yang lain. 2, ini juga kita cek lagi tujuannya. Artikel ini membahas tentang firm performance juga. Jadi dari sisi perusahaan. Jadi perusahaan itu mencoba mencapai kinerja yang tinggi dengan kondisi social network. Jadi ada firm performance lagi. Jadi ini tentang perusahaan. Kemudian yang ketiga, ini juga tentang perusahaan, tapi dia nggak firm performance, tapi dia menyebutnya competitive advantage. Ini firm performance dibandingkan dengan perusahaan lain. Kalau lebih bagus namanya competitive advantage. Saya ringkas aja ya, saya nggak akan detail ke dalamnya. Kemudian yang keempat ini sama juga, tetapi ini fokusnya ke small medium enterprise. Jadi firm performance juga ada 4 sudah. Kemudian nomor ini, oke, sama juga ini tentang firm performance juga karena dia ngomongin tentang firm performance ini ya. Oke, ada banyak kira-kira itu. Jadi ini sama juga tentang firm performance juga ya, tentang perusahaan juga, perilaku perusahaan juga. Kemudian ini tentang enterprise, jadi tentang firm performance juga. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga tentang firm performance juga. Jadi saya per tahap 1 kan mengidentifikasi ya. Ini ada beberapa artikel yang pakai firm performance. Saya memang fokusnya, salah satu fokus saya gitu. Ini tentang cross cultural collaboration untuk global value chains. Ini juga tentang firm behavior, tapi ini lihatnya dari firm performance, mengukurnya dari value chains, nilai yang didapat per perusahaan, kira-kira seperti itu. Hampir semuanya firm performance ya. Atau saya klik di sini, ini yang paling banyak yang di-cheat itu seperti itu. Kalau ini bukan firm performance, ini tentang consumer behavior ya, tentang citizenship behavior. Jadi itu tadi yang firm performance. Sampai di sini silahkan diteruskan. Nanti tinggal dipilih berapa, 3 artikel aja deh, saya batasi 3 artikel aja. Oke, saya batasi 3 artikel aja. Misalnya di sini ada bahas yang ini tadi ya.
yang ini ya, strategic orientation. Ketika ngomong firm performance di artikel ini apa sih? Saya klik di sini ya. Keluarnya kayak gini. Oh, ini dikasih paper yang aslinya. Enak baca yang ini. Saya pakai ini aja. Sama. Ini. Saya lihat from performance ini, saya nggak bahas tentang social networknya, tapi saya langsung to the point tentang firm performance. Bagaimana caranya artikel ini membahas tentang firm performance. Dilihat di sini, caranya firm performance itu Anda bisa lihat, ini ada pendahuluan, ada literatur teori, di metodologi, di methods. Anda bisa lihat di metode ini. Ini firm performance di tabel ini dilihat dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 item itu. Firm performance juga dari sales growth performance during last 3 years, sales growth related to direct competitor, growth profit. Jadi ada 1. Jadi itu firm performance di dalam artikel ini. Oke. Nah, firm performance itu apa? Ya ini tadi, diringkas di dalam tabel ini. Jadi biar baca cepat, kira-kira seperti itu. Tujuan kita apa? Nah, kalau mau bahas nanti, kalau punya waktu lebih detail lagi, silahkan Anda membaca sendiri, tapi bukan untuk presentasi, tentang paper ini. Jelas? Saya juga akan bahas lagi tentang ini, competitive advantage. Dia ngukurnya firm performance pakai apa? Kita klik, ini firm performance-nya, sekali lagi saya ke, ini. Dia ngukur firm performance seperti ini. Perusahaan kami gain strategic advantage over our competitor. Strateginya lebih bagus daripada kompetitor. 1, 2, produk kami menawarkan respect terhadap social responsibility persepsi ya. Produk kami melibatkan knowledge sama konsep tentang environmental sustainability. Itu tentang firm performance. Jadi saya sudah membahas 2 artikel. 1 artikel tadi di sini tentang performance itu juga dari Sustainable Competitive Advantage, yang sebelumnya tadi tentang firm performance dari sisi firm performance ada 4 item tadi ya, dari profit, dari sales-nya, dari ROI-nya. Itu teman-teman contoh saya menganalisis 2 artikel.